Berhenti sejenak dan tatap cermin itu, lalu tanyakan pada sosok lelah yang memantul di sana. Mengapa kerja kerasmu seolah menguap begitu saja? Kamu bangun pagi, memeras keringat, menahan ego di depan atasan, bahkan mungkin mengorbankan waktu bersama keluarga. Namun dompetmu tetap terasa kosong, dan tagihan terus mencekik leher. Ada sebuah realita pahit yang jarang dibicarakan motivator di seminar bisnis atau buku pengembangan diri. Kemiskinan yang kamu alami saat ini seringkali bukan sekadar akibat dari kondisi ekonomi global, ketidakadilan pemerintah, atau nasib buruk semata. Ada kemungkinan besar kekurangan finansial yang terus berulang ini adalah manifestasi dari hutang energi yang belum lunas. Bukan hutang uang di bank, melainkan karma psikologis, sebuah konsekuensi dari pola pikir, tindakan masa lalu, atau bahkan warisan trauma emosional yang kamu abaikan. Kita sering merasa menjadi korban keadaan, padahal tanpa sadar, kitalah arsitek dari penjara finansial tersebut. Ego laki-laki sering menolak gagasan ini, karena mengakui kesalahan internal jauh lebih menyakitkan daripada menyalahkan faktor eksternal. Namun, jika kamu berani menelanjangi jiwamu sendiri, kita akan menemukan bahwa aliran rezeki yang tersumbat adalah cerminan dari sumbatan dalam batinmu. Mari kita bedah lapisan ini satu persatu dengan kedewasaan berpikir. Loyalitas bawah sadar pada penderitaan leluhur. Poin pertama ini mungkin terdengar asing, namun memiliki dampak psikologis yang sangat masif. Pernahkah kamu merasa bersalah saat mendapatkan rezeki lebih, atau merasa aneh ketika hidup berjalan terlalu mulus? Dalam psikologi kedalaman, ini disebut sebagai loyalitas terselubung terhadap klan atau keluarga. Jika orang tuamu hidup susah, banting tulang hanya untuk makan, dan selalu berbicara bahwa uang adalah akar kejahatan atau orang kaya itu pelit, alam bawah sadarmu merekam narasi tersebut sebagai kebenaran mutlak. Tanpa disadari, kamu menciptakan karma kemiskinan sebagai bentuk solidaritas kepada mereka. Kamu menyabotase diri sendiri karena di sudut gelap mentalmu, menjadi kaya terasa seperti sebuah pengkhianatan terhadap perjuangan ayah dan ibumu. Sukses finansial dianggap akan memisahkanmu dari identitas keluarga yang sederhana dan menderita. Inilah hutang karma yang harus dibayar, memutus rantai trauma tersebut. Kamu tidak sedang berbakti dengan ikut-ikutan miskin, justru kamu menghina potensi yang Tuhan berikan. Mekanisme pertahanan diri ini bekerja sangat halus, mungkin berupa keputusan investasi yang gegabah, meminjamkan uang pada orang yang jelas tidak akan bayar, atau menunda pekerjaan penting. Energi uang menuntut kejelasan dan keberanian untuk berdiri di atas kaki sendiri, terlepas dari bayang-bayang masa lalu. Selama kamu masih memegang erat keyakinan bahwa penderitaan adalah bentuk kemuliaan, maka semesta akan terus menyuplai kekurangan agar kamu tetap merasa mulia. Membayar karma ini berarti berani untuk bahagia dan sejahtera tanpa rasa bersalah. Menyadari bahwa kesuksesanmu justru bisa mengangkat derajat mereka yang kamu cintai, bukan meninggalkan mereka. Ini adalah pertarungan batin antara kenyamanan dalam kesengsaraan familiar melawan ketidaknyamanan dalam pertumbuhan baru. 2. Arogansi terselubung dalam mentalitas korban. Seringkali kita berpikir bahwa orang miskin adalah pihak yang paling rendah hati. Namun, mari kita lihat lebih dalam dengan jujur. Ada jenis arogansi yang sangat berbahaya yang sering hinggap pada pria yang sedang kesulitan finansial, merasa dunia berhutang padanya. Ketika kamu merasa bahwa orang lain harus membantumu, pemerintah wajib memberimu subsidi, atau teman yang sukses seharusnya meminjamkan uang, saat itulah kamu sedang menanam benih karma negatif. Mentalitas meminta ini memancarkan frekuensi kekurangan yang sangat kuat. Secara psikologis, sikap ini adalah bentuk narsisme pasif. Kamu menempatkan dirimu sebagai pusat dari tragedi, menuntut perhatian dan belas kasihan, namun enggan memberikan nilai tambah bagi orang lain. Hukum alam bekerja dengan prinsip pertukaran nilai. Kamu mendapatkan apa yang kamu berikan. Jika fokusmu hanya pada apa yang bisa kamu ambil dari dunia untuk menambah lubang kebutuhanmu, aliran rezeki akan otomatis tertutup. Uang adalah energi kepercayaan. Siapa yang mau mempercayakan energi besar kepada seseorang yang hanya sibuk mengeluh dan menuntut hak tanpa menjalankan kewajiban? Karma di sini berbicara tentang keseimbangan memberi dan menerima. Mungkin di masa lalu, atau bahkan saat ini, kamu terlalu pelit, bukan hanya soal harta,
tapi pelit memberikan senyum, pelit memberikan apresiasi, atau pelit memberikan usaha terbaikmu. Kamu bekerja sekadarnya, tapi mengharap gaji luar biasa. Kamu meremehkan orang kaya sebagai kriminal, tapi diam-diam ingin berada di posisi mereka. Disonansi kognitif atau pertentangan batin inilah yang harus dibayar lunas. Kamu harus meruntuhkan ego yang merasa paling menderita, lalu mulai membangun mentalitas kontributor. Tanyakan pada dirimu, apa manfaat yang sudah saya berikan hari ini, bukan apa yang saya dapatkan hari ini. Pergeseran perspektif ini adalah cicilan pertama untuk melunasi hutang nasibmu. 3. Ketakutan tersembunyi menjadi monster berkuasa. Melangkah lebih dalam ke lorong gelap psikologismu, kita menemukan sebuah paradoks yang jarang disadari oleh akal sehat. Ketakutan akan kesuksesan itu sendiri. Mungkin kamu berpikir, mana mungkin saya takut kaya? Itu yang saya inginkan. Namun mari telaah dengan kejujuran brutal. Dalam banyak kasus, kemiskinan atau stagnasi finansial adalah mekanisme keamanan, safety mechanism yang diciptakan oleh egomu untuk melindungimu dari potensi kerusakan karakter. Ada narasi bawah sadar yang berbisik bahwa jika kamu memegang kekuasaan atau uang dalam jumlah besar, sisi gelapmu yang selama ini tertekan akan keluar dan menghancurkan segalanya. Uang, pada hakikatnya, adalah amplifier atau pengeras suara karakter. Ia tidak mengubah siapa dirimu, melainkan mempertegas apa yang sudah ada di sana. Jika dasarnya kamu adalah orang yang cemas, kekayaan akan membuatmu menjadi paranoid. Jika kamu memiliki benih keserakahan, kelimpahan materi akan mengubahmu menjadi tiran yang tak pernah puas. Alam bawah sadarmu yang mengenal watak aslimu lebih baik daripada siapapun, menahan aliran rezeki tersebut karena ia tahu kamu belum memiliki wadah emosional yang cukup kuat untuk menampung energi sebesar itu tanpa meledak. Inilah bentuk karma preventif. Kamu dihukum dengan keterbatasan agar tetap menjadi orang baik yang rendah hati. Karena jiwamu belum mempercayai dirimu sendiri untuk tetap bijaksana saat berada di puncak. Kita sering melihat orang yang mendadak kaya lewat lotre atau warisan, lalu hancur lebur dalam hitungan tahun. Itu adalah bukti nyata wadah psikologis yang retak. Untuk melunasi hutang ini, kamu perlu berdamai dengan sisi bayanganmu, shadow self. Integrasikan potensi kejahatan dalam dirimu. Akui bahwa kamu mampu menjadi monster, lalu secara sadar memilih untuk tetap bermoral. Ketika batinmu yakin bahwa kekuasaan tidak akan mengkorupsimu, sumbatan energi itu perlahan akan terbuka. 4. Kebocoran energi pada validasi kosong. Poin terakhir ini berbicara tentang efisiensi energi mental yang seringkali bocor tanpa kita sadari. Banyak pria terjebak dalam siklus kemiskinan bukan karena mereka kurang pintar atau kurang bekerja, melainkan karena energi vital yang seharusnya digunakan untuk membangun kekayaan justru terbuang demi membeli pengakuan semu. Ini adalah hutang karma yang tercipta dari rasa tidak aman, insecurity yang kronis. Kamu membeli barang yang tidak kamu butuhkan dengan uang yang belum kamu miliki untuk mengesankan orang yang bahkan tidak menyukaimu. Perilaku konsumtif ini bukan sekadar masalah manajemen keuangan, tapi masalah manajemen jiwa. Setiap kali kamu membelanjakan uang hanya untuk menambal ego yang rapuh, kamu sedang mengirim sinyal ke alam semesta bahwa kamu tidak menghargai sumber daya tersebut. Secara psikologis, ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap masa depanmu sendiri demi kepuasan sesaat, instant gratification. Energi fokusmu habis tersedot untuk memelihara topeng sosial, memikirkan apa kata tetangga, atau bagaimana terlihat sukses di media sosial, sehingga tidak ada lagi daya yang tersisa untuk benar-benar menjadi sukses. Kekayaan sejati membutuhkan ketenangan, fokus yang tajam, dan kemampuan menunda kesenangan. Sebuah asketisme modern yang sulit dilakukan oleh pria yang haus validasi. Hutang ini harus dibayar dengan mata uang bernama integritas diri. Mulailah berhenti mencari tepuk tangan penonton. Ubah orientasimu dari terlihat kaya menjadi berdaya. Ketika kamu berhenti memperdulikan opini orang lain dan mulai memusatkan seluruh energi, pikiran, serta tindakanmu pada penciptaan nilai yang nyata, kebocoran itu akan tertutup. Kamu akan menyadari bahwa kemewahan yang paling hakiki adalah kebebasan waktu dan ketenangan pikiran, bukan logo ngrik yang menempel di baju.
Selama validasimu masih bersumber dari luar, dompetmu akan terus berlubang mengikuti besarnya lubang di hatimu. Kesimpulan, transformasi dari korban menjadi pencipta. Memahami keempat poin di atas bukanlah perjalanan yang nyaman. Rasanya seperti menguliti luka yang sudah lama mengering. Namun, kesadaran adalah langkah pertama menuju pembebasan. Hutang karma psikologis yang kita bahas bukanlah hukuman abadi dari Tuhan, melainkan hukum sebab akibat yang menunggu untuk kamu seimbangkan. Kemiskinan finansial hanyalah gejala, penyakit aslinya ada pada pola pikir, trauma yang tidak disembuhkan, dan ego yang tidak terkendali. Saatnya kamu berhenti memandang cermin dan melihat sosok yang kalah. Mulailah melihat seorang arsitek yang sedang merenovasi fondasi hidupnya. Lunasi hutang-hutang batinmu. Putus rantai penderitaan leluhur dengan berani bahagia. Buang mentalitas korban dengan mulai memberi manfaat. Siapkan wadah mentalmu untuk tanggung jawab besar. Dan tutup kebocoran energimu dari validasi eksternal. Perubahan nasib tidak dimulai dari strategi investasi saham atau bisnis baru, tapi dari revolusi diam-diam di dalam kepala dan dadamu. Jadilah pria yang pantas menerima kekayaan, maka kekayaan itu akan datang sebagai konsekuensi logis dari kualitas dirimu. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kamu, dan jangan lupa subscribe ya.